Kasih, di sini saya Mikael Pasen Sinaga ingin membacakan hasil ujian tengah semester saya. Yang pertama, coba uraikan definisi homiletika dan khotbah serta bagaimana kedudukan dalam ilmu teologi. Homiletika berasal dari kata sifat Yunani yaitu homiletika yang dihubungkan dengan kata teach homiletika yang artinya ilmu pengetahuan dan ilmu bercakap. Dalam kata sifat homiletika tergandung kata benda yaitu homilia, yaitu pergaulan atau percakapan dengan ramah tamah. Homiletika adalah kajian mengenai persiapan khotbah yang menciptakan suatu pertalian yang tak terpisahkan antara khotbah tersebut dan pemahaman yang benar atas makna nats Alkitab yang mendasarinya. Khotbah merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam pemberitaan Injil. Kedudukan homiletika dalam teologi. Homiletika memiliki kedudukan yang sangat penting bagi teologi, sebab dalam suatu pemberitaan Injil melalui khotbah harus memiliki dasar teologi yang baik dan tidak boleh berbeda dari dasar Alkitab. Maka dari itu, khotbah atau homiletika adalah suatu sarana penyampaian Injil yang ada di dalam Alkitab kepada setiap manusia. Pertanyaan nomor 2, setiap pengkhotbah mempunyai dasar dan tujuan. Jelaskan dasar khotbah dan tujuannya. Dasar khotbah yaitu pertama, keyakinan akan Allah. Keyakinan akan Allah adalah salah satu pokok penting dalam penyampaian khotbah dan salah satu sumber kebahagiaan bagi manusia, sebab Allah itu adalah terang, Allah itu adalah Maha Kasih dan adil. Semuanya itu telah ada dan nyata dalam Alkitab dan harus diberitakan dalam berkhotbah. Yang kedua, khotbah keyakinan akan Alkitab. Alkitab merupakan firman Allah yang kekal. Alkitab berbicara melalui firman-Nya dalam Alkitab. Di dalam Alkitab manusia dapat menemukan jalan keselamatan dan menolong manusia untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Yang ketiga ada keyakinan bahwa Allah bisa memakai mulut manusia untuk kemuliaannya. Dalam seorang berkhotbah, Allah memakai umatnya untuk menyampaikan firman Allah. Manusia hanya alat atau sarana Allah dalam menyampaikan firman Allah. Di dalam Matius 28 ayat 19-20, Allah sendiri menyampaikan pesan kepada murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa murid-muridnya. Yang keempat, keyakinan bahwa sesungguhnya manusia butuh firman Tuhan. Manusia butuh akan Injil, manusia butuh akan ajaran kebenaran, kebutuhan akan etika, manusia juga butuh untuk melayani dan kebutuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Adapun tujuan khotbah adalah untuk sarana penyampaian pesan dalam Alkitab dan bertujuan untuk kemuliaan Allah yang ditujukan untuk membentuk karakter dan ketaatan manusia kepada Allah. Tujuan khotbah juga untuk mengenalkan manusia tentang Allah secara benar, menerangkan Yesus Kristus dan karyanya, mengubah kehidupan atau pertobatan, mengubah orang menjadi semakin dewasa, menghibur orang yang gelisah atau khawatir dan yang menderita, dan agar menjadikan Alkitab menjadi dicintai oleh manusia sebagai suatu pedoman kehidupan. Pertanyaan yang ketiga, seorang pengkhotbah harus memiliki dasar dirinya menjadi seorang pengkhotbah. Uraikan dasar seorang pengkhotbah dan apa saja yang harus dimiliki seorang pengkhotbah. Sebagai seorang pengkhotbah harus memiliki dasar, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam seseorang menyampaikan khotbah harus terlebih dahulu mengenal pribadi dan karakter Tuhan dan apa saja yang hendak disampaikan kepada umatnya dalam diri pengkhotbah. Yang kedua, mencintai Alkitab. Seorang pengkhotbah adalah orang yang pertama terlebih dahulu mencintai Alkitab agar dapat mengetahui kebenaran firman Allah sebelum menyampaikannya kepada jemaat. Yang ketiga, pribadi yang menjadi berkat. Dalam seorang pengkhotbah adalah salah satu pribadi yang ditiru oleh jemaatnya, sebab apa yang dikhotbahkan akan dipraktekkannya dalam kehidupan agar menjadi berkat bagi jemaatnya. Yang keempat, penguasaan prinsip komunikasi. Seorang pengkhotbah harus memiliki hubungan interaksi atau komunikasi yang dapat mempermudah jemaat menerima setiap khotbahnya. Yang terakhir, mengerti akan prinsip-prinsip hermeneutika atau ilmu tafsir. Seorang pengkhotbah harus dapat menafsirkan isi Alkitab agar dapat mempermudah setiap jemaat mengetahui isi Alkitab atau khotbah yang disampaikan. Seorang pengkhotbah juga harus memiliki satu, keberanian, yang kedua pengetahuan, yang ketiga bakat, yang keempat inspirasi, dan yang terakhir keterampilan. Pertanyaan yang keempat, menurut S. De Jong, seorang pengkhotbah harus melakukan persiapan. Jelaskan persiapan apa saja yang harus dilakukan seorang pengkhotbah. Persiapan dalam berkhotbah yang pertama, pergumulan dalam mencari nats. Dalam mencari nats khotbah,
Yang sesuai pengkhotbah harus memiliki dasar yang kuat dalam mencari nas Alkitab, dan apakah nas itu sesuai dengan kebutuhan jemaat atau berkesinambungan dalam bahan khotbah tersebut. Yang kedua, menentukan suatu kesimpulan. Menafsirkan suatu nas, pengkhotbah harus menemukan setiap arti dari nas yang ditemukan dan membandingkannya dari setiap bagian-bagian Alkitab. Yang pertanyaan yang kelima, Hasanewa Wow menuliskan beberapa langkah dalam menyusun dan melaksanakan khotbah. Sebutkan langkah-langkah praktis dalam melaksanakan khotbah. Yang pertama, temukan pokok dalam nas. Yang kedua, merumuskan tema. Yang ketiga, membentuk kalimat peralihan. Yang keempat, mengembangkan pokok besar. Yang kelima, memperkuat pokok besar dengan pokok kecil atau subpoin. Yang keenam, merumuskan suatu pendahuluan. Dan yang ketujuh, menentukan suatu kesimpulan. Baik, ini saja dari hasil ujian tengah semester saya. Terima kasih.